Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan coding yang berjudul Top Up Keyboard Bar. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Saya Faridji Oktavian Sofian. Saya Prawira Nomor Faiz. Saya Dava Muhammad Lana. Nah, sebelum itu nanti akan dilanjutkan penjelasan dari awal, yaitu yang akan dijelaskan oleh saya Faridji Oktavian Sofian. Oke, lanjut. Di sini ada yang pertama, yaitu akan dijelaskan oleh saya. Nah, di sini kita tuliskan dulu pertama pagar include airstream, terus ada pagar include string dan pagar include keystring. Nah, jadi apa sih pagar include airstream ini? Nah, itu digunakan untuk input dan mengoutput. Kayak semisal seperti chain itu adalah untuk input dari pengguna, sedangkan kalau output itu menginput ke layar. Terus ada input string yang dimana digunakan untuk menambah teks, seperti ketika kita manipulasi teks. Terus di sini ada include cs strip yang dimana apa sih include cs strip ini? Itu adalah kontrol standar library. Nah, ini digunakan untuk menjalankan program serta memberhentikan program ketika memencet tombol. Nah, terus kita menambahkan using namespace std yang dimana kenapa kita menambahkan using namespace std agar kita tidak menambahkan std satu persatu lagi. Terus lanjut di sini kita pakai void display closing screen. Nah, jadi maksudnya ini kita bikin struktur atau bikin seperti banner ketika di sini yang pertama-tama tuh ada penutup. Ketika pelanggan berhasil transaksi akan menampilkan seperti ini. Terima kasih telah belanja di toko Abah Lagi, di mana itu menggunakan void display closing screen yang akan menampilkan ke front komplek tersebut. Terus di sini cout. Terus gimana sih cara membuat berbentuk-bentuknya? Itu tergantung kita. Kita harus sesuai bentuk kita mau gimana. Jadi terserah kita mau bentuk garis-garis atau bentuk sama dengan, intinya bentuk pola-pola lainnya. Nah, di sini sama seperti tadi yang seperti di awal, yang dimana kalau di sini kita dipakai untuk yang transaksi di awal. Seperti pelanggan ingin melakukan transaksi di awal akan bermuncul seperti ini, seperti menu. Selamat datang di toko Leon. Di sini kan menjual. Terus di sini mau berapa koin dipertanyakan. Terus memakai SIM, dimana SIM ini kita akan melakukan jumlah koin tersebut, terus harga per koin, total, dan seterusnya. Nah, jadi ini dipakai ketika kita melakukan semisal ingin melakukan transaksi 3 koin. Nah, tersebut sudah ada per harga 1000 koin. Jadi misal kita masukkan 3 koin akan menimbulkan seperti totalnya yaitu 3000 koin. Di sini akan ditanyakan lagi apakah Anda melanjutkan transaksi, tidak atau iya. Melanjutkan penjelasan dari Freddy pada blok kode di baris 47 hingga di baris 69 ini mirip seperti program kerja kalkulator sederhana atau kasir sederhana, di mana pada line ke-47 ini terdapat pertanyaan, apakah Anda ingin melanjutkan transaksi, ya atau tidak. Lalu di bawahnya ada scene dengan variabel konfirmasi. Di scene ini variabelnya menangkap jawaban yang dituliskan oleh pelanggan. Lanjut di line ke-50. Di line ke-50 ini itu sebetulnya berkaitan sama line ke-52. Tapi saya akan menjelaskan dari line 50 ini hingga line ke-69. Di line 50 ini terdapat perulangan atau looping yang berjenis if. Di sini if-nya berguna apabila pelanggan memasukkan huruf yang pada pertanyaan di line ke-47, maka perulangan do di sini
akan mengulang atau memunculkan lagi pertanyaan. Apakah ada yang ingin ditambahkan lagi sebelum melanjutkan transaksi? Di sini bunyinya menandakan awal dari sebuah looping do while. Apa itu do while? Jadi do while ini ialah struktur kontrol perulangan di dalam bahasa C++. Dan di mana do-nya akan menampilkan cout setidaknya sekali. Lalu jika pelanggan menuliskan tidak pada pertanyaan di dalam line 53, maka jawaban tidak itu akan ditangkap oleh perulangan if yang berjenis else if di dalam if dan if. Pada saat pelanggan menuliskan tidak, maka pelanggan akan dibawa keluar dari loop jika pelanggan menulis tidak. Selanjutnya di sini ada else yang ketiga. Else ini juga bagian dari perulangan atau looping dari if. Dan dimana jika pelanggan ini menuliskan hal-hal yang tidak yang sudah ditentukan oleh pengguna atau si pemrogram, maka akan memunculkan jawaban atau tulisan pilihan tidak valid. Silahkan pilih ya atau tidak. Selanjutnya while true. Di sini while true akan mengecek. Apabila coding tersebut menampilkan ya, maka akan lanjut. Dan jika pemilik menggunakan huruf tidak, maka coding akan berhenti dan coding akan selesai. Ya. Sudah selesai. Baik, lanjut dari penjelasan awal tadi, yaitu di sini ada console out, yaitu total transaksi Anda seluruhnya yang akan muncul jika seluruh transaksi sebelumnya atau penjualan sebelumnya itu akan muncul di sini. Jadi misal kayak ada 30.000, 40.000, macamnya. Kemudian di sini ada else if konfirmasi tidak. Nah, ini akan terjadi jika pengguna menjawab tidak. Nah, maka akan muncul console out, yaitu transaksi dibatalkan. Terima kasih telah berkunjung di toko Abaliong. Nah, analoginya, misalnya kita lagi makan di restoran. Nah, terus kita udah ditunjukin nih berapa transaksinya, begitunya. Nah, terus kita bilang, maaf kak, nggak jadi nih pesanannya. Nah, ya udah tuh, baru sih kasirnya nih bilang, oh iya kak, makasih ya. Oh iya kak, pesanannya kami batalin. Makasih ya udah berkunjung di restoran kami. Kayak gitu analoginya kira-kira. Nah, setelah transaksi ini dibatalkan, maka akan muncul fungsi return nol yang menandakan bahwa transaksi ini dibatalkan, ya sudah berakhir lah gitu lah. Nah, kemudian di sini ada fungsi else, yaitu jika pilihan tidak valid. Nah, jika misalnya kan tadi di awal-awal itu kita bisa jawab ya atau tidak gitu kan. Nah, misal kalau penggunanya nggak bilang ya atau tidak, misal bilang nggak jadi, besok aja deh kak, kapan-kapan deh kak. Nah, maka akan muncul si out yang tidak valid. Silakan mulai ulang program. Karena kayak analoginya gini, misal kayak kita makan di restoran nih, kak saya misal ditanyain nih dari si penjualnya, kak ini jadi nggak belinya? Habis itu kita jawab, besok aja tidak, nggak jadi, apa-apa kak. Nah, maka si pelayan restorannya nih kayak bingung, maaf ya kak, saya nggak ngerti, tolong mulai ulang lagi pesanannya mbak. Nah, maka akan muncul teks pilihan tidak valid, silakan mulai ulang program. Nah, setelah ini baru akan muncul return nol yang menandakan bahwa transaksinya ini berakhir, disuruh ulang lagi lah dari awal gitu. Kemudian di sini ada fungsi display closing screen yang gunanya untuk memanggil fungsi display closing screen yang di atas tadi ini untuk menampilkan ini semua, untuk menampilkan ucapan terima kasih kepada pengguna nanti saat di konsol.
Nah, kesimpulannya program ini Nah, di sini saya akan melakukan run compare di mana untuk menampilkan program dari data ini. Coba saya ambil compare. Nah, di sini udah ketara ya tadi yang di awal yang mungkin saya jelaskan data pertama yaitu toko Aba Layar. Terus selamat datang di toko Aba Online. Di sini kami menjual koin untuk pembelian. Nah, di sini dipertanyakan mau berapa koin? Ketika kita masukkan mungkin dua koin. Nah, seperti tadi yang ada di program tersebut akan menimbulkan jumlah total tersebut seperti tadi per harga yaitu 1000, terus kita masukkan 2 berarti total harga semuanya yaitu 2000. Tadi di sini dipertanyakan lagi, apakah Anda ingin melanjutkan transaksi tersebut? Nah, ketika kita menuliskan iya, akan mengulang seperti ini. Coba tulisan iya. Nih, akan dipertanyakan lagi nih, apakah Anda ingin ditambah lagi sebelumnya? Jika iya, coba dituliskan iya. Boleh tambah berapa? Tuliskan 2 lagi. Nah, total harga seperti 4000. Nah, ketika kita menuliskan tidak, program tersebut akan berhenti dan transaksi telah selesai. Tulisan tidak. Nih. Jadi data yang di awal tadi akan muncul ketika pelanggan sudah memulai selesai transaksi tersebut. Jadi ini terima kasih telah berbelanja di toko Aba Layar. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf jika banyak kurangnya, mungkin ada kesalahan atau mungkin kurang dari penjelasan dari kami atau program dari kami. Kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.